Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga Allah SWT pada pengajian di pagi hari ini berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, ilmu, pengajaran dan juga pemahaman yang baik dan benar pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita akan mengaji tentang Tazkiyatun Nafs. Kitab yang kita baca adalah kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Pembahasan kita masih berada pada tema masalah sholat berjamaah. Apa yang mesti menjadi adab imam dan juga apa menjadi adab makmum. Kita langsung saja masuk ke kitabnya. Wa bi sanadi al-muttasili ila Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-Imam Al-Ghazali wa yalbathu, kalau saya ikuti yang versi cetakan lain ini secara makna dan menjelaskannya enak nih. Wayal basu dan imam berdiam. Wayal basu dan berdiam, maksudnya berdiam. Al imamu imam. Jadi imam selesai salam. Saatan, ya, berdiam sejenak. Saatan berdiam sejenak. Wayal basul imamu saatan dan imam berdiam sejenak. Nah, saya membaca yang di versi cetakan lain dulu ya, yang menjelaskannya enak nih. Ba'dama yafruhu, setelah imam selesai, minas salami dari salam. Wa yasbutu dan berdiam, al imamu imam makanahu di tempatnya saatan, untuk beberapa saat. Tapi bukan ba'dama yafruhu, beda lagi nih. Ba'dal faraghi minas salam. Walaupun beda tapi maknanya sama lah. Jadi maksudnya setelah imamnya salam, imam dalam sholat berjamaah salam, dia min adabihi, di antara adabnya adalah dia berdiam sejenak di tempatnya. Tapi jangan lama-lama juga, berdiam sejenak di tempatnya. Kemudian wa yuqbilu 'alan nasi, setelah berdiam sejenak di tempatnya, kemudian dia balik kanan, yuqbilu 'alan nas, menghadap 'alan nas kepada jamaahnya, biwajihi, dengan menghadap kepada jamaahnya. Wa yalbasu, dan berdiam lagi, atau wayasbutu, berdiam sejenak lagi. Jadi setelah posisinya menghadap pada jamaah, berdiam lagi di situ. In kana khalfahu an-nisa, jika di belakang, maksudnya di antara jamaah itu ada kaum perempuan. Ada kaum perempuan. Berarti di sini yalbasa, ya. Berdiam pada saat posisi sudah menghadap jamaah sejenak.
jika di belakangnya ada perempuan. Nah, ini akan berbeda di sini. Nah, kalau di sini lain lagi ya. Ini wala, tapi wala ingkana khalfahun nisa. Ini pengertiannya beda nih. Ini cetakan Durrul Minhaj ini ya. Jika di belakangnya ada perempuan malah tidak. Oke, kalau di salah satu versi syarah yang lainnya ada lagi adalah, nah kalau di sini ada kata-kata lanya juga ini ya. Terus wa fi nusqatin wa yalbasu wa hadza muwafiqun lil ihya wa fathil wahhab. Jadi ini beda-beda juga di versi cetak. Walayal tafitu dan tidak menoleh ingkana khalfahu nisaun, jika di belakang, maksudnya di belakang jamaah laki-laki ada kaum perempuan. Ya kita ambil yang ini sajalah ya. Jadi adab imam adalah jika selesai salam dia diam sejenak tetap dalam posisi menghadap kiblat. Tetap dalam posisi menghadap kiblat. Nah, sejenaknya itu seberapa lama tidak diatur di sini. Di sebagian kitab itu diatur berapa lamanya itu. Dan inilah yang dipraktekkan di beberapa masjid di Jakarta ya. Beberapa masjid tradisional Jakarta itu juga ada dasar kitabnya. Jadi setelah selesai salam dia kan akan beristighfar. Akan wiridan istighfar 3 kali. 3 kali pendek ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu ada istighfar yang agak panjangan dikit, ya. Yang li wali walidayya itu agak panjangan dikit. Setelah itu untuk sholat maghrib dan untuk sholat subuh, setelah istighfar kemudian membaca tahlil la ilaha illallah itu, ya, la ilaha illallah yang untuk istighfar itu 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, ya, 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam, ya, 1 kali. Setelah itu baru balik kanan. Jadi di sebagian kitab diatur seperti itu. Nah, tetapi saya cari di kitab lain juga nggak ada sedetail itu keterangan. Nah, Imam Ghazali ini termasuk yang menulis sebentarnya itu berapa, tidak mengatur beliau di sini ya. Jadi saatan, bahkan di syarahnya di sini khafifatan, tidak diatur. Nah, setelah itu baru balik kanannya tuh di sini wa yuqbilu 'alan nasi biwajhihi. Nah, di sini wayal basa, enggak pakai la ya. Wayal basa setelah balik kanan berdiam lagi sejenak. Ingkana khalfahun nisa. Tapi di kitab lain tadi walayal basa. Ya, jadi ini kontradiktif sekali ini ya, kontradiktif sekali. Ingkana khalfahun nisa, di tadi kitab yang ini bukannya albasa walayal tafitu ya. Tidak menoleh. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Jadi Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pada zaman Rasulullah SAW, antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu tidak ada sitarnya, tidak ada hijabnya. Standarnya simpel dan sederhana saja. Bahwa sebaik-baik barisan kaum laki-laki adalah yang di depan. Yang di depan, yang salah satu hikmahnya agar jamaah laki-laki tidak melihat ke belakang. Karena dia berada di barisan paling depan. Dan sebaik-baik barisan perempuan adalah yang paling belakang. Jadi kalau urutan barisan dulu, belakangan dulu. Supaya paling jauh kemungkinannya terlihat secara jelas oleh jamaah laki-laki. Dan tidak ada hijabnya. Ternyata sampai pada zaman Imam Ghazali ini menulis, dari kalimat yang ditulis Imam Ghazali ini, untuk yang baik menggunakan la ataupun tidak menggunakan la, berarti juga antara jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak ada hijabnya. Tidak pasti sih, tidak pasti, tapi dengan kalimat seperti itu, ya, dengan keterangan seperti itu, menggambarkan sepertinya di tempat sholat berjamaah itu tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Hanya aturannya yang sebaik-baik barisan laki-laki di depan, sebaik-baik barisan perempuan belakang, anak-anak berada di barisan kaum laki-laki dewasa. Anak-anak berada di barisan kaum laki-laki dewasa.
Adapun sekarang, di mana di masjid antara laki dan perempuan itu ada hijabnya, atau jamaah perempuan berada di ruangan yang tersendiri, terpisah dari jamaah laki-laki, ya ini berbeda lagi ya, berbeda lagi. Saya kembali ke yang versi ini ya, cetakan Darul Minhaj, karena setelahnya sama insya Allah ya. Lian sorifna awalan, supaya jamaah yang perempuan itu pulang terlebih dahulu. Lian sorifna awalan, supaya kaum jamaah yang perempuan ini pulang terlebih dahulu. Wala yaqumu ahadun, dan jangan ada seorang pun jamaah laki-laki yang berdiri. Minal qaumi, dari jamaah laki-laki, hatta yaqumal imam, sehingga imamnya telah berdiri terlebih dahulu. Nah, ini adab imam dan makmum yang ditulis Imam Ghazali seperti ini. Jadi makmum tidak pergi meninggalkan masjid sebelum imamnya pergi. Imamnya tidak berdiri meninggalkan masjid sebelum jamaah perempuannya pulang. Ini untuk menghindari pertemuan fisik langsung antara imam dengan jamaah perempuan ya, di satu sisi, dan antara jamaah perempuan yang satu dengan jamaah laki-laki lainnya. Maka diatur sedemikian rupa walaupun ada perbedaan redaksi yang bisa 180 derajat perbedaan redaksinya. Tapi spiritnya bisa ditangkap ya. Kalau kita kembali pada zaman Rasulullah SAW, selesai salam dari sholat, beliau berdiam sejenak, tetap posisi menghadap kiblat. Kemudian beliau baru berbalik. Nah, saat berbalik itu merupakan pertanda agar jamaah perempuan pulang terlebih dahulu. Setelah itu baru beliau SAW pulang. Setelah beliau pulang, baru jamaahnya meninggalkan masjid. Nah, kalau sekarang sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Imamnya zikirnya panjang. Kalau harus nunggu imamnya pulang dulu, kapan pulangnya, ya kan? Kalau di sini ini diatur nih, ya. Ini di syarahnya ini ya. Di syarahnya ini, ya saya baca syarahnya sekarang ya. Jadi diamnya imam itu hendaklah saatan khafifatan, sesaat yang tidak lama. Bahkan qalat damiri illa fis subhi, kecuali subuh falyutawil, boleh lebih panjang dikit ya. Terus ada wal yakun lubsuhu ba'dal faraghi minas salami, hendaklah diamnya imam setelah salam. Nah, ditambah wa adamu itolatil jilsati. Ya. Wa adamu itolatil jilsati, dan jangan lama-lama imamnya itu ya. Ini kan adab menjadi imam ini. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama untuk memberi kesempatan, siapa tahu ada yang buru-buru makmum dan jamaahnya. Kalau imamnya sudah bangkit, sudah berdiri, ya makmum kan enak untuk meninggalkan. Masuk kabur duluan sebelum imamnya. Walaupun sekarang udah jadi kebiasaan ya. Makmumnya kabur duluan sebelum imamnya. Oke, wala yaqumu ahadun, kembali ke Darul Minhaj. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imam. Wa yansariful imamu, dan imam pulang dari masjid haitsu sa'a, kapanpun ia mau, an yaminihi, yang dimaksud ia mau itu maksudnya an yaminihi, apakah pulangnya melalui ke kanan dulu, maksudnya pas pulang ke kanan dia. Berarti keluar dari pintu kanan kalau ada pintunya. Ya intinya ke arah sebelah kanan dia, au simalihi, atau ke arah posisi kiri dia. Wal yaminu ahabbu ilayya. Kata Imam Ghazali, pulang melalui arah yang kanan lebih disukai oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau itu Imam Ghazali ini adab menjadi imam, imamnya segera pulang. Waduh, kalau kita ingin haji umrah bagaimana? Nah, gitu ya. Kembali ke kaidah awal bahwa ini kalau ngimami sholat di masjid atau di tempat yang jamaahnya umum. Kemarin tuh disuruh mempersingkat sholatnya. Nah sekarang bab selesai salam itu mengatur adab lagi agar imam segera pulang. Supaya makmum yang buru-buru ada hajat, ini waktu itu tapi ya,
Waktu itu makmum yang buru-buru ada hajat tidak terganggu perasaannya kalau dia harus meninggalkan imam terlebih dahulu. Kalau dia harus meninggalkan imam terlebih dahulu. Ya. Itu kalau jamaah umum. Tapi kalau jamaahnya jamaah mahsur, imamnya adalah imam mengimami jamaah tertentu dan terbatas, mereka sudah saling sepakat dalam masalah ini, silahkan imam itu melanjutkan untuk apa? Untuk haji dan umroh ya, sampai matahari terbit, sampai matahari naik, baru kemudian dia sholat duha yang diawalkan, atau dikenal dengan namanya sholat isyraq, ya. Ini yang konteksnya jamaah ammah, ya. Ini artinya luar biasa, supaya tidak terjadi peristiwa kalau ada jamaah kabur duluan itu kan seakan-akan dia kabur dari berjamaah, walaupun sudah salam, supaya nggak ada kesan begitu. Ya. Ini diatur nih, diatur demikian rupa. Wala yakhussul imamu nafsahu biddu'ai, dan janganlah seorang imam saat berdoa mengkhususkan untuk dirinya saja. Saat berdoa mengkhususkan untuk dirinya saja, mengatakan Allahumma hdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Walaupun seandainya begitu juga boleh. Ya. Fi kunutis subhi, pada kunut subuh. Bal yaqulu, namun imam berdoanya adalah Allahumma hdina. Allahumma hdina. Bukan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Tapi saya baca di Adhkar Nawawi, di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, seandainya ni begitu sendiri, ya, walaupun ini khilaful aula yang tidak menjadi masalah, karena makmumnya mengatakan amin. Wa yajharu bihi, dan imam melantangkan suaranya dengan doa. Wa yu'amminu al-qaumu, jamaah mengaminkan. Nah, ini menarik, ini lanjutannya ini. Jadi saat imam membaca kunut, imamnya disuruh mengucapkan Allahumma hdina, suaranya disuruh melantangkan, makmumnya disuruh mengaminkan. Kemudian wala yarfa'unal aidi, dan makmum tidak mengangkat tangan. Nah, ini seru nih ya. Kalau kita kan pasti mengangkat tangan. Di sananya tetap wala yarfa'una aidihim. Tetapi dikomentari oleh Syekh Nawawi ini ya. Yang makmum tidak mengangkat tangan itu dikomentari oleh Syekh Nawawi di syarahnya. Wa hadza dhaifun. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Ghazali bahwa makmum tidak mengangkat tangan itu pendapat yang dhaif. Ini beda-beda ya. Jadi toleransi saja kita dalam bab ini ya. Antara Imam Ghazali dengan pensyarahnya berbeda nih ya. Beda ilmu. Balis sahih, kata Syekh Nawawi, balis sahih sunnah raf'ul yadi fi jami'il qunut. Disunatkan untuk mengangkat tangan pada semua kunut. Ya. Termasuk masih mengangkat tangan tangan pada saat imamnya membaca sholawat di kunutnya dan membaca salam di kunutnya. Ya. Sholawat di kunutnya dan salam di kunutnya, makmum tetap masih posisi mengangkat tangan. Jadi kalau di kitab aslinya ini kita baca lagi ya. Wala yarfa'unal aidi, dan makmum tidak mengangkat tangan mereka. Alasannya kata Imam Ghazali, falam yasbut dalika fil akhbar. Sebab tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa makmum mengangkat tangan. Bihasabi ma balaghal musannifa. Itu sesuai dengan informasi yang sampai kepada Imam Ghazali. Jadi informasi yang sampai pada Imam Ghazali waktu beliau menulis kitab Bidayatul Hidayah, itu beliau belum mendapatkan hadis sahih yang menjelaskan bahwa makmum mengangkat tangan pada saat kunut. Itu berdasarkan yang sampai pada beliau. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, fal mu'tamadu, pendapat yang menjadi atau dipegangi oleh para ulama, annahu yusannu raf'ul yadaini, bahwasanya disunatkan mengangkat kedua tangan fihi saat kunut.
baik lil imami untuk imam wa ghairihi maupun untuk selain imam. Wa fihi dan dalam hal itu ada khabarun sabitun, ada hadis sahih, indal hakim dalam kitab Mustadrak Hakim, Itu satu. Terus kata yang ngasih catatan kaki ini, Darul Minhaj ini, wa kalamul musannifi fi kitabil Ihya yukhalifu kalamahu huna. Sedangkan pernyataan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin berbeda dengan pernyataannya di sini. Gitu ya. Berbeda pernyataannya di sini, ya. Apa pernyataan di kitab Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin dikarang sebelum kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah lebih akhir sebenarnya. Nah, apa yang ditulis di Ihya? Tetapi kemudian oleh para ulama bermadzhab Syafi'i setelahnya, pandangan Imam Ghazali itu dikoreksi. Dikoreksi bahwa hadisnya sahih. Kenapa berbeda? Ya karena berbeda dalam menilai hadis.